Wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Surat An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kamu, dalam kurung dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, kemudian beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi salasa marratin summa sakata fakabba kullu rajulin minna yabki hazinan liyamini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa qala ma min abdin ya'ti bis salawatil khamsi wa yasumu ramadana wa yajtanibul kaba'ira sab'a illa putihat lahu abwabul jannah yaumal qiyamah hatta innaha la tastafiqo summa tala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum alaya. Rasulullah satu ketika di atas mimbar, beliau bersumpah 3 kali, walladzi nafsi biyadihi, dan demi yang diriku ada pada tangannya, kekuasaannya, boleh demi Allah, sama. Beliau sumpah sampai 3 kali, kemudian diam. Semua orang-orang tunduk, menangis, bersedih karena sumpah Rasul sampai 3 kali begitu. Kabayangkeun baru kanaon itu, iku urang mah can kabayangkeun naon nih. Ya. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat yang 5, saum Ramadan, dan menjauhi dosa-dosa besar yang 7, kecuali dibuka bagi dia pintu-pintu surga pada hari kiamat. Kemudian dia bacakan ayat, yaitu surat An-Nisa 31 tadi. Yang jadi pertanyaan nih, dari sisi mana beliau bersumpah sampai 3 kali dan para sahabat sampai menangis begitu. Pertama, Rasul sangat ingin, sangat rindu bertemu dengan umatnya nanti di telaga. Di hadis lain beliau mengatakan, aku yang lebih dulu di telaga di surga. Aku tunggu semuanya. Dengan salat yang 5.
Tetapi dalam hadis itu dinyatakan ada yang berjalan menuju telaga di surga lalu berhenti. Kata Rasul, umatku, umatku. Lalu ada yang mengatakan mereka bukan umatmu Muhammad, karena sepeninggal kamu mereka mengada-adakan cara beribadah. Nabi mengatakan pasukan jauhlah. Nah itu satu. Wa yasumu Ramadana, dan saum bulan Ramadan. Banyak yang saum tapi penyebab saumnya itu imannya itu tidak sempurna, tidak disertai dengan ihtisaban. Ini juga sama, tidak jadi ikut bersama Rasulullah. Wa yajtanibul kaba'ira sab'a, dan menjauhi 7 dosa besar. Jadi ada dosa-dosa besar, ini termasuk dosa besar 7. Nanti diterangkan karena hal ini ditanyakan oleh sahabat itu. Janji dari Allah akan dimasukkan ke dalam surga dengan terhormat. Dalam hadis lain, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Kila, ditanyakan, ya Rasulullah, wa mahuna, apa yang 7 itu? Qala asyirku billah. Jadi 7 dosa besar yang paling besar adalah musyrik kepada Allah itu. Asyirku billah. Berulang dalam Quran karena hal itu kedoliman yang paling besar. Jadi jangan ada syirik sedikit pun. Karena diakui atau tidak kita diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, tetapi mengapa harus bertuhan pada yang lain? Itu satu. Saya pernah sampaikan syirik itu ada 3. Syirkun akbar yang besar, 2 syirkun asgor kecil, 3 syirkun khafi. Ya. Syirkun akbar ada 4 macam. Syirkun niyah, syirik niat, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, syirkut dakwah, syirik dalam meminta, dan keempat syirkul mahabbah. Nah itu syirik besar. Kalau syirik yang kecil ar-riya. Dan yang ketiga syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu ketika berhasil Allahnya dilupakan. Nah itulah catatannya ya. Tapi kalau dapat musibah, dapat kerugian, baru dia ngomong karena agama Allah itu. Begitu. Yang kedua, sihir. Sihir termasuk dosa besar karena kebohongan besar sihir itu. Jadi sihir itu ada dan hukumnya haram. Sihir itu perlakuan bohong. Yang mengajarkan sihir itu dari setan. Di zaman Firaun yang sedang sohor itu sihir. Orang yang bisa sihir dianggap hebat. Dan Nabi Musa diberi diantaranya mukjizat mengalahkan sihir. Jadi mukjizat itu asal artinya mengalahkan.
yang sedang tren, sedang sohor ketika itu dianggap hebat, maka Nabi diberi mujizat mengalahkan sihir itu. Kalau para tukang sihir melemparkan tambang-tambang kelihatannya ular, padahal bukan, itu bisa berulang karena permainan. Waktu itu Nabi Musa pun merasa ada rasa takut manusiawi. Lalu diperintahkan oleh Allah lemparkan tongkat. Jadilah ular besar memakan semua ular-ular kecil. Tukang sihir mengerti ini bukan sihir. Langsung tukang-tukang sihir menyatakan amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Tuhan Musa. Firaun marah. Kenapa kamu beriman tanpa seizin aku? Semimiti banmanya ya iman kudu izin. Pengajian kudu izin, ongko di tempat sorangan. Tapi kudu izin jadi semah we gitu. Ini beriman harus ada izin gitu. Dan mengancam kepada tukang-tukang sihir itu. Lalu apa kaitan dengan guna-guna, apakah ada? Ada pelakunya. Tapi itu bohong gitu. Ada tapi bohong. Ada yang datang kepada saya, katanya bapaknya diguna-guna. Kata siapa, saya bilang. Iya, setelah bertanya ke orang Ciamis bahwa di depan rumah 2 meter ke depan di situ ada paku dan rambut sebagai alat guna-guna. Saya buktikan betul Ustaz ada. Iya. Ada. Kenapa? Kan ada yang menyimpannya cing didinya atuh meuni lah kitu wae kabobodo. Tuh we ke ngomong kan urang ditu teh ayeuna ku HP ge bisa. Ke aya jalma kadinya baris ngobrol masalah ieu. Di dia geus dikubur atuh kitu meneh setting. Itu bohong semuanya. Ada yang mau dinas ke daerah Banten, agak pedalaman, dia ngobrol, saat di sana itu banyak santet. Teman saya juga sakit, datang itu panas sampai 2 hari. Saya jawab, bukan kena santet, tapi Anda kalah sebelum berangkat. Memang ini tuh guys percayanya puguh atuh gering. Jadi itu tidak ada. Bohong, mengirim penyakit dari jauh segala macam. Makanya jeung aya baskom karena beteungeun ti mana tuh. Aduh ampun ini beuki ruksak ya. Katanya paku masuk perut. Cing jantung kalau paku. Tulang merah ada teu asriweuh. Ada yang pasang jimat di badannya, bohong. Enggak ada. Ada yang mau guru kali itu ke Banten, anak muda ngobrol dengan saya itu. Yang cing tanya mau nyarek mah ngan kewe di ditu tanyakeun ari guruna guru eta aya keneh. Ya atas maot cenah tuh Pak, tuh nya maot jangan. Pira ku teu kapikir, enggak ada itu. Kebohongan sihir itu. Dan termasuk dosa besar pelakunya dan juga yang membantu sihir itu juga termasuk dosa besar. Ya. Yang ketiga yang termasuk dosa besar itu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali bil haq. Jadi semuanya manusia punya hak hidup. Makanya Allah haramkan untuk membunuh. Ini mestinya kan ada dalam aturan-aturan di daerah ini. Semua manusia ada hak hidup, semua manusia ada hak menempati tanah sebagai tempat tinggal. Setiap warga ada hak untuk mendapatkan udara yang bersih. Setiap warga berhak mendapatkan cahaya matahari. Itu kan ada dalam Quran. Semuanya. Hak hidup. Tidak boleh dibunuh. Ya.
Sekarang terjadi pembunuhan sudah per hari di Indonesia, perhitungannya. Malah orang tua dibunuh anak, anak dibunuh orang tua, saudara, tetangga, yang lain, begitu saja. Malah sekarang terjadi pembunuhan suami kepada istri, istri membunuh suami. Jelas agama sudah tidak dipakai. Karena itulah pentingnya agama. Kecuali dengan hak, pembunuhan dengan hak itu satu di medan perang itu kan resiko. Membunuh dan dibunuh. Tetapi di medan perangnya tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. 2, kisos. Karena kisos tidak ada ya pembunuhan makin rame, makin berani orang. Malah membunuh kemudian dipenjara naik pangkat kan. Diurang makanya tidak ada efek jera itu. Makanya harusnya kisos supaya bagi yang lain merasa terbentengi. Dan yang ketiga, rajam. Yang sudah nikah berzina itu hukumnya rajam, dilempari sampai mati. Nah ini yang dimaksud ila bil haq. Semuanya hukum-hukum itu adalah untuk kehidupan. Karena itu dalam Quran dinyatakan inna fil kisos hayatun. Di situ ada kehidupan menyelamatkan manusia yang lebih banyak. Begitu. Kemudian wa aklu riba, makan riba, rentenir. Dipasang di beberapa daerah itu spanduk rentenir tidak boleh masuknya, gampang ya pakai HP atau jangan di jamatan itu. Bang Emok tuh teh, sebetulnya Bang Emok itu berarti pelakunya perempuan ya. Ini ya, AWW itu bukan duit. Iya. Saya coba berusaha untuk itu, untuk membuat pagar, tapi sulit. Dicoba sudah berapa ratus orang yang diberi modal kecil. Saya belum evaluasi lagi. Kerjasama dengan OJK pusat membantu orang-orang kecil dengan modal 1 juta. Dikembalikan dengan ringan tanpa bunga, jika bagus ditambah lagi, bagus ditambah begitu. Ternyata belum berhasil, masih saja. Jadi rentenir ini bagaikan alang-alang, dibakar tumbuh lagi, dibabat tumbuh lagi. Bagaimana caranya? Tumbuhkan pohon yang besar, supaya alang-alang di sekitarnya tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah itu harus banyak pohon-pohon besar, yaitu tumbuhkan pohon zakat, tumbuhkan pohon sodakoh yang besar. Insya Allah ini bisa menutupi cahaya matahari bagi alang-alang itu. Ini memang sulit karena pelakunya dari dulu Yahudi ini. Dan Yahudi di kita bebas masuk, bebas mengelola. Nah inilah akibatnya. Karena itu riba sulit sekali untuk dilepaskan. Baru nama saja syariat, tapi buktinya masih tuh. Tapi ada upaya lah ya. Siapa yang makan dari riba, maka tidak ada daging yang tumbuh kecuali api neraka yang layak membakarnya. Karena itu selama bisa menghindar, hindar selama bisa. Tapi di kita kan ada semacam sistem juga, sulit menghindar itu. Bayar pajak, ngaliwatan, perbankan konvensional yang di situ ada riba. Hayang boga imah nganjuk ngaliwatan bank diwai.
hayang boga mobil ngaliwatan bang hese ngehindarin teh yang memang sudah direkayasa dengan sistem itu. Ya, yang bisa dihindari hindarkan, kalau yang tidak ya kita usahakan mempersempit lah gitu. Hese itu dah kumaha ieu mah. Urang boga kendaraan nyicil hari teu boga butuh. Gitu kan? Karena kendaraan sekarang bukan kemewahan tapi kebutuhan untuk usaha dan lain sebagainya. Ya kapaksa we nginjem, ya tidak lepas dari situ. Sistem yang mengikat kita. Ya saya gambarkan sebagai naik angkot aja. Kalau ibu-ibu harus milih penumpangnya semua perempuan sulit kan? Kapan kebagian anak tuh? Aya penumpang lalakin tuh. Aya penumpang lalaki teu jadi. Kan teu meunang ngareneng jeung lain muhrim. Datang ke sekolah meureun jam 10 mah. Urusan sekolah bisa hancur. Datang ke kantor meureun jam 10 atau urusan kantor bisa hancur. Urusan rumah tangga bisa hancur. Nah di sini pertimbangannya ada maslahat umum yang harus diperhatikan. Pernah dulu MUI mengeluarkan fatwa haram riba bank. Nah ini muncul bagaimana nasib pekerja dan keluarganya jutaan orang. Akhirnya terpaksa mencabut lagi fatwanya. Dalam kondisi seperti ini. Al-maslahatul amah, maslahat umum yang harus diperhatikan. Jadi kumaha tuh rek ngajar naik angkot naik we lah gitu we. Kebenaran we ngareneng jeung nu kasep milik begitu we. Ngantong aja milihan. Ditawaran ku supir angkot kareret aya aki-aki api-api moal nah teu beda deui. Komo ti kampung menaik ojek dalempang ge nepi ngan ka pasar jam 12 hancur urusan rumah tangga. Naik we lah kana ojek. Cenah ngareneng heudah hese atuh rek dihalangan ku triplek gitu. Nah seperti itulah ya. Jadi jelas umat Islam kehilangan kekuatan dalam pemerintahan. Umat Islam kehilangan kekuatan dalam hukum. Inilah kenyataannya. Wa aklu malil yatim dan memakan harta anak yatim. Kalau dulu biasa harta anak yatim teh diurus we ku dulurna, akhirnya lama-lama dipindahkeun we ngaranna teh. Ketika anak kecil tuh, anak yatim kan banyak yang masih kecil mendapat waris dari orang tuanya, tanah dan lain sebagainya. Ini wajib dipelihara. Lalu pamannya yang ngurus tanah itu, lalu memakan hasilnya, boleh. Di situ ada syirkah. Anak yatim punya tanah, pamannya ini tenaga mengolah, nanti hasilnya bisa dibagi dua. Tapi pokoknya jangan sampai rusak. Ketika anak yatim sudah dewasa, harta habis nggak boleh. Ini termasuk dosa besar. Iya. Budak yatim, gitu ya. Atau mungkin ada anak yatim yang bukan nasab, tapi tidak ada yang mengurus. Tapi memang jejehkeun boleh siapa? Pokoknya budak yatim ya. Ayah harta peninggalannya tapi saudaranya tidak ada yang siap mengurus, boleh siapa yang sanggup, nanti dibuat perjanjian agar tetap utuh hartanya begitu. Tuluy budak yatim nanti awewe geus gede geulis deh, menang ditikah menang ari lain nasab, paling ge cek ibu teh bapak lebar urang nu ngurus dikawin ku batur. Mending ku bapak sekalian kawin nah gitu. Soleh juga. Iya.
Nah juga saya khawatir sekarang munculnya pengelola-pengelola tetapi hanya dijadikan umpan anak yatim itu ya. Tapi kalau benar mengarahkan ngajejekeun itu pekerjaan mulia. Tetapi jika memperkaya diri dengan memperalat anak yatim, ini dosa besar. Watawalli yaumaz zahfi. Kemudian dosa besar selanjutnya adalah lari dari medan perang. Enggak boleh umat Islam itu. Dari medan perang. Mencita-cita untuk perang enggak boleh. Tidak boleh bercita-cita untuk membunuh, enggak boleh Islam itu. Tetapi kalau sudah di medan perang tidak boleh lari. Kenapa? Kan surga kesananya. Jadi umat Islam berangkat ke medan perang bukan mau membunuh, tapi mau mempertahankan agama. Begitu. Jadi tidak sembarangan membunuh orang. Ada aturan-aturannya. Berlaku dolim di medan perang hukumnya haram. Gak boleh. Dan yang ketujuh, menuduh wanita yang bersih berzina. Itu dosa besar. Harus mendatangkan saksi. Jika tidak bisa mendatangkan saksi, dia dihukum 80 kali cambukan. Ada al-muhsanat al-ghafilat. Kadang-kadang lengah menimbulkan fitnah yang besar. Inilah 7 dosa besar, 7 yang membinasakan. Hendaklah dijauhi, jangan sampai dilakukan. Dalam Quran surat An-Najm 32 firman Allah, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fahsya kecuali dosa kecil. Nah gitu. Kenapa ini terhapus dengan salat, dengan saum, dengan infak, sedekah? Karena itu hendaklah sering bersedekah, sering berinfak. Di antara fungsinya menghapus dosa-dosa kecil yang kadang-kadang kita tidak merasa melakukannya. Asal itu dosa gitu, padahal itu dosa. Dan mudah-mudahan terhapus. Satu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang ada, siapa di antara kalian yang mendengar tentang fitnah dari Rasulullah? Siapa yang mendengar tentang fitnah? Begitu. Seorang sahabat mengangkat tangan, saya. Apa yang Anda maksudkan? Fitnah di rumahnya, fitnah dengan keluarganya, fitnah dengan tetangganya, maksudnya dosa di sini. Kata Umar, aku tahu itu. Itu terhapus oleh sholat, oleh saum, oleh infak. Jadi dosa-dosa kecil Allah siapkan kafaroh. Kemudian juga Allah siapkan magfirah. Dan yang besar dosanya Allah siapkan tobat. Diharapkan kembali kepada Allah bersih dan mendapat kemuliaan nanti pada hari kiamat. Wa nudhilkum mudkhalan kariman. Yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Allah siapkan itu pembersihnya. Kenapa? Karena dosa ada saja. Ini nyimpang sedikit ya. Kalau malaikat oleh Allah diberi akal dan godob, tidak diberi syahwat. Kalau binatang oleh Allah diberi godob dan syahwat, tidak diberi akal. Itu beda nanti. Hari malaikat diberi akal jeung godob, tapi tidak diberi
syahwat. Iya. Kalau binatang diberi godob dan syahwat. Jadi menambok teh antara dipikir lah tadi bere akal lagi. Tengar we pan. Lamun aya kahayang syahwat geus teuningali indung wah henteu da nakalna kitu aya tuh. Dar we gitu. Tadi urang pan geus loba jiga sato. Geus teuningali indung, teuningali anak. Gitu kan terjadi kal an'am. Begitu juga kalau marah geus teuningali kolot, teuningali saha, tengar we, kadek we gitu. Nah ini ya manusia diberi akal, godob, syahwat. Nah gitu. Jadi ketika ada syahwat ada akal yang mempertimbangkan bagaimana mesti menyalurkannya. Tapi kadang-kadang kalah oleh kekuatan hawa nafsu. Di sini perlu agama begitu. Makanya agama menetapkan ini haram. Dosa besar. Ketika marah bagus itu muncul sebagai kehormatan, tapi bagaimana menyalurkannya di sini perlu akal dan lebih jauh perlu agama begitu. Karena itulah mestinya manusia bersyukur kepada Allah diberi anugerah lebih dibanding makhluk lain. Ya. Jadi yang selanjutnya ini mah diniyah sifatnya anugerah dari Allah. Allah siapkan kafaroh. Kafaroh teh pamupus dosa. Allah siapkan magfirah dan Allah siapkan pintu tobat. Itu anugerah luar biasa. Malahan dalam surat An-Nur itu nanti di tafsirnya saya ngeriah malam Salasa live streaming malam Salasa itu tafsir surat An-Nur dari jam 8. Di situ ada keterangan bahwa taubat itu rezeki yang besar. Taubat itu rezeki yang besar. Magfirah itu rezeki yang besar. Nah gitu. Hari orang pan mun ngadeng rezeki teh jual kana sangu we. Nah. Rezeki yang besar itu adalah magfirah, kafaroh, taubat. Itu rezeki yang besar. Supaya kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Kemudian pekerjaan yang menjadi kafaroh sehari-hari ini wudu. Wudu itu menjadi kafaroh. Wudu yang mana? Wudu yang dimaksud oleh Quran. Wudu yang dimaksud oleh Quran itu yang mana? Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika berwudu beda dengan Rasul ya tidak jadi kafaroh. Malah bisa jadi tambah dosa gitu. Salat jadi kafaroh, salat yang dimaksud oleh Quran itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika salat berbeda dengan salat Rasulullah tidak jadi kafaroh, malah tambah dosa. Ini lucu mah istighfar itu kan memohon ampunan. Istighfar dengan cara istighfaraneun gitu kan. Ini malah tambah jadinya. Iya. Nah ini penghapus kafaroh saumnya, infaknya. Semua kebaikan bisa menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ini ada catatan ya saya baca di tafsir Ahsan. Melakukan kebaikan itu harus sering. Kenapa Allah menilai berlipat ya? Satu kebaikan dilipat 10. Tapi kalau satu keburukan mah 1 we. Makanya harus sering. Kenapa? Karena banyak gagalnya. Kalau melakukan kebaikan itu banyak gagalnya.
migawe 10 pagawean teh nu ikhlas ngan 2 8 ban teh tah. Tapi 2 dilipat 10 gitu. Makanya inilah kasih sayang Allah. Matak sing loba atuh garagal oge sugan aya hiji manu jadi, yaitu kalau jadi kan dilipat 10 nilainya. Atau 2 manu jadi menyalapur kabeh gitu. Ya. Kemudian juga dalam keseharian Rasulullah mencontohkan istighfar, sering-seringlah memohon ampunan kepada Allah. Dengan bahasa sendiri silahkan. Atau dengan bahasa Arab astagfirullah gitu. Pakai haladim boleh. Astagfirullah haladim silahkan. Dan juga di dalam salat ucapan istighfar itu selalu ada. Rabbighfirli. Itu selalu ada. Dan setelah salat mengucapkan astagfirullah haladim. Boleh astagfirullah saja. Oleh astagfirullahaladzim. Kemudian jika melakukan dosa besar Allah buka pintu tobat. Tapi dengan catatan janganlah beralasan karena nanti saya akan tobat. Ini Allah murka sekali. Akan baik kewe istighfar itu kan sengaja mempermainkan. Jangan sengaja mempermainkan. Jadi di sini intinya adalah ada 7 dosa besar yang merusak, membinasakan. Hati-hatilah. Apa yang 7 itu? Ditanyakan oleh sahabat. 1, syirkun billah, musyrik ya, syirik kepada Allah. Kedua, sihir, ya, guna-guna, santet, apalagi tamak kebohongan. Minahkeun penyakit ti si A ka si B malah supaya henteu ka jelema pinahkeun kana domba. Dombanya sudah disiapkan, kudu dibeli teh. Jadi geus disiapkeun ni penyakit ti dieu pinahkeun kana domba, dombana kudu dibeli tah. Jadi lamun teh mah gratis berobatna tanu mahal mah ieu harga domba. Tapi itu dibawa. Ongko dibeli tapi itu dibawa. Tangke aya pasien deui pinahkeun deui kana domba eta. Bayar deui tuluy we. Nipu diarantep we nu karana itu teh. Itu kan kebohongan ya. Dan sekarang mulai lagi beredar. Jadi kalau saya ngaji ini ada air, ininya dibuka gitu. Nah, gitu. Saya ngaji. Nanti ini airnya jadi air barokah. Saya bawa tuh akuanya jajarkan diharap teh dibareuli 50.000. Karena ada barokah di dalamnya gitu, barokah tina Quran, barokah tina hadis. Eta teh dipake keur ngubara nu gering, dipake ngepret karena dagangan supaya payu. Wadul wungkul itu ya. Di perahalat saya nggak ada begitu. Katanya Rasul juga pernah beliau berwudu, ada anak yang sakit panas, beliau berwudu di situ, airnya kena ka budak. 8 hese caina ge wudu bari ngamanfaatkeun cai pikeun ngompres gitu. Lain jadi terus we gitu. Cai air dengan doa bergetar segala macam we. Ini kenapa? Tetapi di belakangnya adalah uang itu. Hati-hati saja, kebohongan itu ya. Berdoa ke sendiri. Ke Allah, syaratnya ku cai nggak ada dari Nabi. Syarat doa diterima maka hiji sing yakin Allah Maha Kuasa mengijabah. 1 tuh. Kedua, si doana tong sarakah moal diijabah ku Allah. Ya Allah mugi we ieu tanah nu di Kacamatan Bojongsoang mah keur abdi kabeh. Da Allah kuasa untuk memberi, menciptakan langit bumi juga masih kuasa. Tapi Allah tidak akan kabulkan karena lahir dari kerakusan. Ketiga, isinya memutuskan silaturahmi moal dijabah. Jadi sudah ada syaratnya, nggak ada air cai herang,
ngadoa ka Allah mugi we si eta si enggal pepegatan. Nah teu meunang teh. Nah, bulu muntah nggak boleh. Iya. Jadi satu, yakin Allah Maha Kuasa mengijabah. Kedua, isinya jangan yang dilarang. Dan yang ketiga, tidak tergesa-gesa. Harita ngadua, harita we kudu. Enggak. Tidak sabar itu. Allah Maha tahu kapan nanti diijabahnya. Jika budak kayak motor lain mau dipangmelikeun ku kolotna tapi umurnya belum cukup, bahaya itu. Oke weh, nah gitu. Inilah gambarannya. Jadi usahakan jauhi 7 yang membinasakan: syirik, sihir, memakan harta riba, mengeksploitir, memanfaatkan anak yatim untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri, lari dari medan perang, menuduh wanita yang bersih berzina. Ya, itulah 7 insya Allah bagi kita ini bisa menahan diri, jangan sampai terjadi. Yang saya khawatirkan sekarang, emosi manusia kadang lebih ke depan. Terjadi pembunuhan itu di kalangan orang-orang beragama juga. Ini ya, mudah-mudahan bisa menahan diri. Sampai di sini saja dulu ya.